kami persilakan kepada Lena Gurta untuk melanjutkan kajian kitabnya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita kembali melanjutkan pengajian kita yang dipelopori oleh Pondok Pesantren DDI Abrad, DDI Abdurrahman Ambok Dalle. Semoga tetap eksis, tetap berjalan, santri-santrinya sehat, semangat, pengurus-pengurusnya juga diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitasnya. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, pasal yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Andre Guruta Abdurrahman Ambok Dalle dalam kitabnya ini, Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahaditsin Nabawiyah. Hadis-hadis pilihan. Sebelumnya, pasal sebelumnya itu berbicara tentang ayat-ayat hadis-hadis yang membahas tentang ikhlas, anjuran, perintah, keutamaan, ciri-ciri orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkhususkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dunia akhiratnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua ini beliau sebutkan secara khusus tentang riya. Masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Sebelumnya itu sifatnya umum. Sifatnya umum, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua ini yang merusak keikhlasan. Perkara yang merusak keikhlasan. Ayat-ayat disebutkan, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan haramnya perbuatan riya ini. Haramnya beramal, beribadah yang dicampuri dengan perasaan riya. Tujuan niat beramal hanya untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Mendapatkan pujian, mendapatkan kenikmatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang riya. Dalam bab ini Syekh rahimahullah menyebutkan 3 ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan larangan beribadah didasari dengan niat riya, dan perintah untuk kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat mengharapkan karunia, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Syekh rahimahullah menyebutkan akhir surah Al-Kahf. Penutup surah Al-Kahf ayat 110. Awal ayat kita sebutkan awal ayatnya dulu sebelum akhir ayat yang disebutkan oleh Syekh. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum
Katakanlah wahai Muhammad, Allah mengatakan kepada nabinya, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Bahwa saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Nabi secara penciptaan seperti manusia lainnya, seperti Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, bukan malaikat, bukan Tuhan. Diciptakan seperti manusia diciptakan. Memiliki sifat-sifat tabiat manusia. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi marah, Nabi gembira, Nabi sedih, Nabi lupa, Nabi sakit. Seperti manusia biasa. Hanya kelebihan Nabi SAW dibandingkan manusia-manusia lainnya itu yuha ilayya. Saja kelebihan Nabi, kata Allah katakan kepada manusia bahwa saya manusia seperti kalian, tapi Allah, saya diwahyukan kepada, diberikan keistimewaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke petunjuk, membimbing umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan inti dari risalah para nabi dan rasul terdahulu yaitu yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dakwah tauhid. Dakwah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak menyekutukan Allah, ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon, tidak meminta, tidak mengharap. Tidak melakukan sesuatu ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dalam ibadah tidak boleh. Karena yang diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia, begitu pula nabi-nabi terdahulu, bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian satu. Yang kita ibadahi hanya satu. Yang kita sembah hanya satu. Kenapa? Karena yang menciptakan kita juga cuma satu. Yang memberikan kita nikmat, kehidupan, rezeki, kesehatan, semua yang kita rasakan, semuanya datangnya dari hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi kita di dunia ini kecuali Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita beribadah mengharap selain Allah. Termasuk ria itu. Ria itu berharap, meminta, melakukan ibadah dengan harapan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis-hadis dalam bab ini. Hadis-hadis dalam bab ini memberikan contoh, mengkategorikan riya itu termasuk syirik. Syirik yang halus, syirik yang kecil. Kemudian Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ini yang disebutkan oleh Syekh. "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Siapa yang mendambakan, merindukan, menginginkan pertemuan dengan Tuhannya. Tentu pertemuan yang indah, pertemuan yang diridhai. Karena semua makhluk akan bertemu dengan Allah. Semua manusia akan bertemu, mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan bertemu dengan Allah. Cuma ada orang yang bertemu dengan Allah dalam Allah keadaan ridha, dan ada yang bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Waliyazubillah. Yang dimaksud dalam ayat ini, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhannya ridha,
Ya. Dalam keadaan Tuhannya merahmati dia, menerima segala amal ibadah kita, memberikan ganjaran kebaikan. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya? Dan kita sebagai orang yang beriman harus rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah senang kepada kita. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang beriman yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan senang bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan orang yang benci, tidak senang, tidak mau bertemu dengan Allah, maka kata Rasulullah, karihallahu liqa, maka Allah juga benci bertemu dengannya, tidak mau bertemu, tidak senang bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi setelah mendengar hadis ini, bahwa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengannya. Benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Aisyah bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, akarahiyatul maut? Maka yang dimaksud hadis ini, ucapanmu ini, yang dimaksud benci bertemu dengan Allah, kuluna nakrahul maut ya Rasulullah, kita semua ini tidak senang mati. Kita tidak mau mati, tidak ada yang mau mati. Makanya kita berobat. Bisa. Kita makan. Oh, gitu. Kita menghindari segala yang membahayakan kita. Karena tidak ada orang yang senang mati. Apakah ini yang dimaksud oleh hadis ini ya Rasulullah? Benci bertemu Allah berarti benci ketemu kematian. Artinya benci untuk tidak mau mati, tidak senang mati. Rasulullah mengatakan, laisa kadzalik, bukan itu yang dimaksud. Bukan maksudnya benci ketemu Allah berarti benci dengan kematian, tidak. Karena memang semua orang takut mati, semua orang tidak mau mati. Karena kalau kita mati, sudah terputus kesempatan kita untuk beribadah. Makanya Rasulullah mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan di antara kalian berharap untuk mati. Nabi sendiri yang melarang. Arti yang dimaksud di sini bukan yang seperti itu. Kata Rasulullah, walakinnal mu'min, akan tetapi orang yang beriman itu, idza busyira birahmatillah, kalau diberikan berita gembira tentang rahmatnya Allah, rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman, wa ridwanihi wa jannatihi, ridha Allah, surga Allah bagi orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman diberikan ridha. Mendengar berita itu, mendengar kabar itu, dia menjadi senang untuk bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah karena ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Fa ahabballah, maka Allah sudah dengan dia. Wa innal kafira, sedangkan orang kafir, jika busyira adzalla, kalau diberikan padanya kepada dia tentang azab Allah, wasakhatih, murkanya Allah, bahwa Allah memurkai orang-orang kafir, akan mengazab, menyiksa, memasukkan ke dalam orang-orang kafir, mereka benci bertemu dengan Allah, takut dengan Allah karena azab yang menanti, siksaan yang menanti, murka Allah yang menanti, karena tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikut Nabi Allah Muhammad SAW. Ketika diberikan ancaman tentang hukuman yang menanti
mereka di hari kemudian di akhirat mereka tidak mau, mereka hidup selama-lamanya, menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia, murka ketika bertemu dengan dia. Ini Allah mengatakan, faman kana yuqabi, siapa yang mengharapkan, merindukan, menginginkan pertemuan dengan Tuhan dan keadaan ridha, rahmat, kasih, fal ya'mal amalan shalihan, harus beramal soleh. Maka beramal dengan amal soleh. Maka mau bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha kalau kita tidak beramal soleh. Apa yang kita harapkan nanti di akhirat? Akan kita bertanggung di hadapan Allah ketika kita tidak beramal soleh. Apa bekal kita bertemu dengan Allah? Kalau memang rindu bertemu Allah, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha, perbanyak amal soleh. Fal ya'mal amalan shalihan. Amal soleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, dan bukan hanya baik menurut kita, tapi harus baik menurut sunnah. Makanya ini bab kedua, ini hubungannya dengan bab yang ketiga, yaitu ittiba Al-Quran wa sunnah. Bab ketiga, Syekh rahimahullah menyebut bab yang ketiga tentang wajibnya mengikut Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena amal soleh tidak dikatakan soleh kalau tidak ada amal soleh kalau tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah. Di bab yang ketiga, bukan ayat-ayat hadis, wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Amal soleh itu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, perbanyak amal soleh. Kemudian bukan cuma wala yusyrik bi'ayati ada. Jangan dia menyekutukan Tuhannya dalam beribadah. Jangan menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu ketika beribadah. Ibadah mahdah yang hubungannya dengan Allah, atau ibadah ghair mahdah yang berhubungan dengan ibadah. Ketika kita berucap dengan baik, berbuat dengan akhlak yang mulia, harus juga. Ketika kita membantu orang lain, membantu teman kita, berbakti kepada kedua orang tua, harus didasari keikhlasan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mengharapkan dunia. Bukan mengharapkan kenikmatan ujian dari manusia. Ingin dikatakan baik akhlaknya, ingin dikatakan baik ucapannya, tutur katanya, ingin dikatakan anak yang berbakti, ingin dikatakan tidak harusnya mengharapkan apa-apa, bukan mengharapkan ujian, karena ingin. Ini orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah harus beramal, dan amal itu harus didasari dorongannya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa saja. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua di surah Al-Maun yang ditulis di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Allah mengatakan celaka orang yang salat. Kenapa celaka orang salat? Padahal salat ibadah. Allah perintahkan kita salat, wajib kita salat. Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ketika ibadahnya ini, amalannya ini, sekalipun amalan yang diperintahkan, diwajibkan, bahkan kalau bukan atas ikhlas karena Allah, maka bukan pahala yang dia dapat, tapi celaka yang dia dapat. Kalau tidak dapat pahala masih bagus, 0-0, tidak ada apa-apa. Tapi kalau pahala didapat justru dosa, justru kecelakaan, itu kan rugi namanya. Sudah beramal tapi pahala tidak dapat, tapi dosa saja. Makanya Islam mengatakan fawailul lil musallin, salat tidak khilaf, salat itu ada. Tapi kenapa celaka? Karena apa? Alladzina hum an salati. Orang yang salat itu celaka. Kenapa? Karena yang dimaksud yang celaka ketika salat ini alladzina hum an salati. Karena dia lalai ketika salat. Ibn Abbas menafsirkan bahwa dia salat bukan pada waktunya, salat zuhur di waktu asar, padahal tidak ada rukhsah, tidak ada alasan menunda-nunda waktu salat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kecelakaan bagi orang yang salat. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Jadi kalau orang yang salat diancam karena melalaikan salatnya, mengabaikan salatnya, atau dia salat tapi tidak khusyuk, tidak konsentrasi, tidak mengharapkan Allah, hanya asal salat atau salat karena ada hukuman dari tidak salat itu pemerintah. Nah, itu ikut pengajian karena takut saja dihukum. Salat berjamaah karena dihukum. Bukan pahala didapat. Hanya harus jangan salat karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang salat diancam kecelakaan karena niatnya tidak bagus, karena tidak baik, tidak serius dalam ibadah salatnya, bagaimana dengan salat? Hanya Nabi SAW ketika melihat sahabatnya berwudu tergesa-gesa, sampai-sampai mata kakinya itu tidak basah terkena air wudu. Apa kata Nabi SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wai, kecelakaan bagi mata kaki dari api neraka yang tidak tersentuh air wudu. Berwudu tidak sempurna wudu. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna wudunya, tidak sah wudunya, maka sholat tidak sah. Sekalipun dia berwudu, kemudian dia sholat, ikhlas dalam sholatnya, tapi tidak benar. Jahat. Pertanyaan bagaimana dengan sholat memang berwudu? Arti lebih berat. Ya Allah mengatakan wailul lil musallin, wailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang yang salat. Kenapa Allah celaka? Nah ini ibadah ini. Kenapa? Orang-orang yang salatnya tidak salat pada waktu, tidak salat awal waktu, salat asal-asalan saja. Seperti nanti ayat yang selanjutnya, salatnya orang munafik. Bagaimana dia lalai dalam salatnya? Maka salat hanya ingin dilihat, sehingga tidak fokus dalam salatnya, tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam salatnya, tidak serius dalam salatnya. Kenapa? Hanya ingin dilihat, hanya ingin dipuji. Kemudian Allah mengatakan
tidak mau memberi bantuan, tidak mau memberi makan, kikir, tidak mau membantu yang lemah, tidak mau membantu para pelajar penuntut ilmu, tidak mau membantu lembaga, tidak mau membantu agama Allah. Karena ini dua sifatnya orang munafik. Seperti ayat yang ketiga ini sekarang di sini itu orang munafik. Jadi ini ayat yang kedua, ancaman bagi orang yang beribadah tapi tidak ikhlas. Jadi bukan pahala dia dapat, tapi kecelakaan yang dapat bagi orang yang tidak. Kemudian ayat yang disebutkan oleh Andre Gurta dalam bab ini, surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina, sungguhnya orang munafik adalah orang yang menafik Islam tapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Itu yukhadi'una Allah. Mereka menganggap bisa memperlihatkan ketaatan, menyembunyikan kedurhakaan, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan dari kekufuran. Seolah-olah tidak isi hatinya. Mau main-main dengan Allah, mau main tipu-tipu Allah. Ya, Allah tertipu. Kenapa tertipu? Dibiarkan mereka, dibiarkan mereka dalam kekufuran yang mereka sembunyikan. Yukhadi'una menipu Allah. Padahal justru mereka. Kenapa mereka menipu Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan salat, mereka salat dalam keadaan bermalasan. Karena ingin melihat kita itu zahirnya saja, gerakannya saja tidak. Yang Allah ini adalah di bab sebelumnya. Terutama menyebutkan hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Allah melihat ketika kita beramal, Allah tidak lihat gerakan kita. Sekalipun gerak juga harus sesuai dengan Nabi. Bukan sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kalau hati kita mengharap selain Allah, asalnya bukan Allah, didasari dengan kemalasan, kamu kusada. Kenapa mereka kemalasan? Mereka hanya ingin dilihat. Mereka sholat hanya ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat, salat asal salat, atau bahkan tidak salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ketika salat tidak Allah, tujuannya bukan Allah. Tidak mengingat Allah kecuali karena kalau dia pasti takbiratul ihram, pasti ada zikir-zikir yang disebutkan dalam salat itu didengarkan. Tapi hatinya jauh dari zikir. Tidak ada mengingat Allah ketika dia salat. Karena memang dia salat hanya zahirnya saja. Jasadnya saja salat, tapi tidak salat. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Taubah ayat 54 menyifati juga munafikin. Wa ma mana'um an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang mencegah amalan-amalan mereka, nafkah mereka, sedekah-sedekah, infak-infak mereka diterima oleh Allah illa annahum billahi wa bi rasul, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah
dan Rasulnya. Sekalipun mengatakan saya beriman kepada Allah, di mulutnya mengatakan beriman kepada Rasulullah, tapi hatinya kufur kepada Allah. Tahu isi hati. Allah tahu bahwa munafik itu mulutnya saja yang beriman, mulutnya saja yang mengakui Rasulullah, tapi hatinya jauh. Mereka menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan Rasul. Nah, itu yang Allah tidak menerima mereka amal ibadah mereka. Karena apa? Niatnya bukan karena wala ya'tuna salata illa wa hum salat. Mereka tidak salat kecuali dalam keadaan bermalas-malas hati. Nah, sampai kita salat malas-malasan, kita dicap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerupai sifat-sifat munafik ketika salat dengan keadaan malas, tidak serius, tidak konsentrasi, tidak wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak bersedekah, tidak bernafkah, tidak memberi kecuali dalam keadaan tidak terpaksa dia itu bersedekah karena dilihat. Terpaksa bersedekah hanya untuk mendapatkan suara, mendapatkan jabatan, mendapatkan ujian, balasan. Terpaksa dalam terpaksa. Apakah yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Ini syirik. Beramal bukan karena Allah. Ketika beramal bukan karena Allah, maka akan nampak dari ibadah itu kekurangan. Tidak bagus cara kerjanya. Orang yang tidak bagus. Kenapa? Karena tidak serius. Makanya ketika kita beramal, apa ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan, kita belajar, kita mengajar, kita jalankan tugas, baik tugas agama, tugas negara, tugas yang dibebankan kepada kita, amanah yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita kelihatan dia melakukan dengan baik, dengan serius, dengan sempurna, tidak asal-asalan. Belajar tidak asal belajar, tidak kerja. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah Allah. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita kejar pujian, hanya ingin lihat, ketika tidak lihat, asal-asalan kerja, tidak bagus. Ya, apa saja yang kita lakukan, bukti kalau kita itu ikhlas, kita perbaiki aktivitas kita, tugas kita. Sebagai pelajar, baiki caranya belajar. Serius belajar. Jangan main-main belajar. Begitu juga yang mengurus dakwah, yang mengurus pesantren, yang mengajar. Jangan main-main, jangan serius. Karena itu tanda bahwa ikhlas. Jangan seperti orang munafik yang tidak ikhlas, tidak bagus. Ya, akhirnya sholatnya asal. Ini 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh Andre Gurta rahimahullah tentang ikhlas dan bahaya syariat dan orang munafik. Yang disebutkan oleh Syekh Andre Gurta rahimahullah
Di dalam bab ini qala al-hadis Ibnu Mukhaimir radhiyallahu anhu. Maaf, saya bahas dulu sedikit tentang ilmu hadis. Radhiyallahu anhu itu menurut kebiasaan ahli hadis atau mayoritas ini doa untuk sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikatakan radhiyallahu anhu, biasanya itu untuk sahabat Nabi. Sabiqun awwaluna muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Tapi tidak sedikit juga ulama mengucapkan radhiyallahu anhu sahabat. Cuma secara istilah. Radhiyallahu anhu itu untuk sahabat. Tapi ketika kita periksa biografi Al-Qasim Ibnu Mukhaimir, ini ternyata Al-Qasim Ibnu Mukhaimir ini bukan sahabat Nabi, bukan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang tabi'in. Sehingga ketika mengatakan annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam ilmu hadis ini, dianggap hadis ini sebagai hadis mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang terputus sanadnya karena tabi'in Al-Qasim Ibnu Mukhaimir tabi'in tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yaqbalullahu amalan. Allah tidak menerima satu amalan. Amalan apapun. Amalan apapun. Karena fikih mengatakan nakira siyakin nafs amalan. Amalan ini mufrad. Bentuknya nakira. Disebutkan dalam teks yang mengandung penafian. Kaidahnya an-nakira fi saqin, artinya Allah tidak menerima apapun, amalan apapun. Fihi mithqal habatin min khardal min ar-rih. Amalan apapun yang di dalamnya terkandung sebiji zarah, sebiji apapun dari ya, Allah tidak menerima amalan apapun yang mengandung riya di dalamnya, mengandung niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin diberikan kenikmatan di selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andre Guruta di sini menyebutkan hadis ini rawahu Ibnu Majah rawahu Ibnu Majah wa Tabarani. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang biasanya kalau Ibnu Majah sunan yang 4 itu dari kutubus sittah, 6 kitab induk hadis. Wa Tabarani dan Imam Tabarani, ya biasanya Imam Tabarani itu jam kabir, jam ausat kabir, atau Musnad Syafi'i atau Tamyilah. Tapi saya cari di sini tidak dapat. Saya berusaha cari di sini semuanya tidak dapat. Begitu juga dalam kitabnya Imam Tabarani juga tidak dapat. Kemudian saya dapatkan hadis ini di kitab Targhib wa Tarhib punya Imam Al-Mundhiri. Imam Al-Mundhiri punya kitab namanya Targhib wa Tarhib. Beliau juga menyebutkan di sini sama seperti yang disebutkan oleh Andre Kuris. Kemudian Imam Al-Mundhiri menyebutkan ini mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari.
itu dari At-Tabari. At-Tabari pemilik tafsir Tabari. Jadi kemungkinan bahwa ini ya meleset sedikit dengan Tabari. Beda-beda tipis Tabari dengan. Kemudian jadi Nuri menyebutkan hadis ini, kemudian mengomentari bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Tabari di sana di mursal dengan sanad yang mursal. Dengan sanad yang mursal. Yang mursal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terputus karena ada ragukan dia bertemu dengan sahabat. Berarti dia bukan tabi. Ada mengatakan dia tabi'i. Kemudian matanya ini hadis disebutkan orang lain dalam kitab tapi bukan perkataan Nabi, tapi dari perkataan Yusuf bin Asbad Az-Zahid. Yusuf bin Asbad seorang ahli suhud. Dia berkata, Yusuf ini wafat tahun 165 Hijriah. Dia mengatakan, persis sama seperti teks matan hadis. Allah tidak menerima satu amalan yang di dalamnya terkandung lebih sawi dari niat-niat dari unsur-unsur dia. Simpulannya hadis ini, makna hadis ini bahwasanya Allah tidak menerima satu amalan, tidak akan memberikan pahala. Kalau tidak memberi pahala itu masih bagus, masih lebih ringan daripada bukan pahala yang dia dapat, tapi hukuman, ancaman, kecelakaan, kebinasaan didapatkan bagi orang-orang yang beramal, tapi ini bukan karena Allah SWT. Hadis ini, hadis yang disebutkan ini dari Al-Qasim bin Mukarramah itu didukung oleh hadis lain. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Ad-Dahhak Ibn Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di Sunan Darah, ini hadis sahih. Inna Allah azza wa jalla yaqul, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana khairu syarikin, ana khairu syarikin, saya adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'iya syari'an, siapa yang menyekutukan saya dengan satu sekutu, bahwa li syariki, maka dia serahkan dia kepada sekutu. Tidak usah sama saya. Jadi kalau ada yang beribadah untuk Allah dan untuk selain Allah, mengatakan beri saja kepada saya, tidak usah sama saya. Kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhliqu amakum lillahi azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, ikhlaskan, tuluskan, haraplah Allah kalian beramal. Jangan mengharap kepada selain Allah. Fa inna Allah, ini syahidnya ini, fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lah. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali apa yang diikhlaskan untuk Allah. Hanya akan mengamalkan kalau ikhlas. Jadi ada unsur-unsur selain Allah, niat-niat selain Allah, maka kita harap dapat sesuatu dari Allah. Wala taqulu, ketika kita beramal, jangan mengatakan hadza lillahi wa rahim. Ini saya lakukan untuk Allah, untuk keluarga. Jangan. Fa inna halir rahim wa laysa lillahi. Kalau kita akan ibadah untuk Allah dan selain Allah, maka itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Wala taqul, jangan juga mengatakan hadillahi wa wujubikum. Ini untuk Allah dan untuk kamu juga.
demi Allah dan demi kamu, demi selain karena itu hanya untuk selain Allah dan bukan Allah tidak mau dibuatkan. Allah tidak mau dibuat, tidak senang. Ketika kita mendekat Allah dan beribadah, Allah suruh kita pergi ke lain. Allah tidak memberi, tidak menerima. Ini hadis yang pertama. Satu lagi hadis penutup. Hadis yang kedua, an Abi Sa'ad bin Abi dari Abu Sa'ad bin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu dinal akhirin wal akhirin. Kalau Allah ketika Allah mengangkat manusia pertama ada yang berdiri Adam sampai yang akan dikuburkan semua di mana dari yang kita mengatakan bahwa dari jam yang tidak kita semua dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada munadi, seorang berseru, ada yang nanti akan berseru. Apa yang dia serukan? Maka asyraka bi alillahi ahad. Siapa yang menyekutukan Allah dalam amalannya bersama sesuatu, ya siapa beramal menyekutukan Allah dan sesuatu, fal yatlub sawabahu min indi, maka hendaklah dia meminta pahalanya dari selain Allah. Minta ganjarannya, minta pahalanya dari selain Allah. Jangan, Allah tidak mau, Allah tidak akan kasih. Siapa yang beramal menyekutukan Allah dalam amalannya, mengharapkan Allah dan mengharapkan selain Allah, maka minta pahalanya, minta balasannya, minta ganjarannya kepada selain Allah. Fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirk, karena Allah itu yang paling tidak membutuhkan. Allah paling tidak membutuhkan sekutu. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi di Sunan ini atau Jami' Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadis ini hasan. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ada yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana abna syuraka ya'ni syirk. Kata Allah, saya yang paling tidak membutuhkan sekutu. Saya yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, dia melakukan amalan, melakukan suatu amalan, dia sekutukan saya dan selainku. Dia mengharap saya, tapi mengharap juga saya, kata Allah. Dia mengharapkan Allah, mengharap juga saya. Ingin juga dipuji, ingin dilihat, ingin dapat balasan dari orang lain. Taraktu syirkahu, maka saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Minta pahalanya, minta ganjarannya, ambil. Kata Allah, saya tidak akan terima amal, saya tidak akan berikan amal. Dan tidak mungkin, tidak ada yang membahas kebaikan kita di akhirat kecuali di dunia mungkin. Kalau kita dapat di dunia, itu saja kita dapat, di akhirat tidak dapat. Hadis yang kedua ini disebutkan oleh Syekh, saya bilang tadi di luar Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia seorang sahabat Nabi duduk Madinah, salah seorang prajurit perang Khandaq. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah sama sekali tidak menerima amalan ketika amalan tersebut mengandung kesyirikan, artinya mengandung penyekutuan kepada selain Allah. Selain Allah, ini diperkuat oleh Allah dalam surat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qabl, bukan cuma kepada saja,
diwahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan kepada dan kepada nabi-nabi sebelum? Lain asyrakta, Muhammad, kata Allah kepada nabinya, Muhammad, kalau sekutu, kamu menyekutukan saya dengan sesuatu lain asyrakta. Kalau kamu mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah, la yahbatan amaluka, maka amalanmu akan sia-sia. Ini ancaman kepada nabi. Allah mengancam para nabi, kalau beribadah dengan syirik, beribadah dengan sesuatu kepada Allah dan kepada selain Allah, memohon, meminta, mengharap, bergantung, takut kepada selain Allah, lain asyrakta, lain akan amal, maka seluruh amal-amalmu akan sia-sia, akan hapus, semua amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Habis waktunya beribadah di dunia ini, sholat, puasa, haji, akhirnya semua pahala. Kenapa? Karena dia mengikutkan Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, beramal bukan hanya untuk Allah, tapi hanya beramal juga untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau Allah mengancam Nabi yang seperti ini, tapi tidak mungkin. Para nabi tidak mungkin menuntut kita. Mereka teladan kita. Jadi sebenarnya ancaman ini untuk, karena kita tidak ada yang jamin kita tidak aman dari syirik. Makanya ini mengerikan, mengerikan sekali. Namun kita selamat dari perbuatan ini, ria, menyebut beramal. Karena kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan sesuatu yang selain Allah tidak dibuat. Karena selain Allah seluruhnya bergantung kepada Allah. Seluruhnya bergantung kepada Allah. Kalau kita ingin pujian, bagaimanapun kita dipuji manusia, kalau kita tercela di sisi Allah, tidak ada gunanya pujian manusia itu. Biar seluruh dunia puji kita, kalau kita tercela di sisi Allah, ada gunanya. Tapi biar manusia mencela kita, tapi kalau kita terpuji di sisi Allah, itu sudah cukup. Hanya jangan harapkan pujian dari manusia. Manusia tidak punya apa yang dimiliki manusia, semua milik Allah. Allah yang atur, jadi jangan berharap dari Allah. Tempat kita bergantung, berharap. Nah, ini pada malam ini, tiga ayat hadis yang disebutkan oleh Al-Qur'an rahimahullah dalam bab ini, bab tentang ayat. Ada lagi beberapa, ada hadis tidak salah dalam bab ini yang menjelaskan bahayanya amalan itu ketika mengandung ria, mengandung harapan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terlindung dari penyakit syirik ini, senantiasa dijaga. Kalau bukan Allah yang menjaga kita, Allah yang memiliki kita, yang menjaga kita, menuntut kita senantiasa tulus, ikhlas, dan kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki amalan. Tidak ada yang aman. Ulama dari zaman dulu, ulama itu mengatakan yang paling sulit adalah menjaga niat. Tapi jangan sampai kita meninggalkan amalan karena takut ria. Nanti ada pembahasannya bahwa meninggalkan amalan karena takut ria, itulah sebenarnya ria. Beramal sayang Allah itu syirik. Sedangkan meninggalkan amalan karena takut dan ria, itu ria. Yang benar, kita beramal karena Allah, kita tidak beramal juga karena Allah. Melakukan karena Allah, meninggalkan karena Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala lillah. Karena Allah, benci karena Allah, suka karena Allah, ridha karena Allah, senang karena Allah, beri karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, semuanya karena Allah, berarti sudah sempurna ini. Allah memberikan kita kesehatan, hingga bisa
Semoga Allah juga nanti limpahan berkah rahmat, mengangkat derajatnya pada Andri kita yang musim kitab ini, ulama-ulama kita rahimahullah ta'ala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal moderator. Moderatornya. Moderator. Oh, moderator. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Sudah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Mungkin tadi ada sedikit kendala teknis, tapi tidak mengurangi keberkahan. Baik, para hadirin hadirat yang kami hormati, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas atau ditanggapi dari penjelasan Alaina Gurta, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan langsung kepada beliau atau lewat chat. Dengan hormat disilahkan. Ya. Bisa di-chat kanunya. Tidak ada ketua kayak itu, tidak ada saya itu. Berapa hari absen itu ketua itu? Lagi di daerah katanya, Ustaz. Hah? Kurang bau signal lagi di daerah. Masya Allah, mubarak. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bersua kembali melanjutkan kajian kita. Ini saya kondisikan ya, santri mencatat apa yang Ustaz sampaikan. Jadi mereka ini mencatat, kemudian nanti diperiksa catatannya santri itu. Siap. Ya, alhamdulillah. Supaya bisa diserap apa yang disampaikan oleh Gurta, kemudian mungkin sesi ini akan diupayakan bertahap dihafal hadis-hadisnya. Ya, bagus juga dihafal itu hadisnya. Ayat dengan hadisnya terkait dengan tema-tema yang ada, mungkin secara bertahap para santri akan didorong untuk menghafal. Ya, minimal satu hadis satu santri. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan dapat berkah dari apa yang diniatkan. Allah. Baik, untuk mengakhiri kajian kita, kami persilakan kepada Ustadz untuk berdoa. Mudah-mudahan berkah apa yang kita upayakan pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih kepada para hadirin dan hadirat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.